Halo Dewan Juri dan peserta INA MSC, Assalamualaikum dan selamat siang. Saya Puan. Dan saya Axel. Akan mempersembahkan karya kami yang berjudul Waspada Kanker Tanpa Baper. Yuk langsung simak presentasi kami. Kanker merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat akan faktor-faktor risiko dari kanker berkontribusi terhadap tingginya angka penderita penyakit kanker, yang kemudian berujung kepada kematian. Padahal, bila mengikuti pola hidup yang sehat dan menghindari konsumsi zat-zat yang bersifat karsinogenik, angka kematian yang disebabkan oleh kanker dapat dengan mudah dikontrol. Hari ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu mahasiswa kedokteran yang prihatin dengan keadaan kanker di Indonesia. Ya, Puan, silahkan masuk. Ya, terima kasih Axel. Nah, di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan yang penting dan menarik untuk diikuti. Dan topik yang akan saya ambil adalah bagaimana mencegah kanker dengan cara yang mudah dan murah. Wah, pasti pada penasaran kan? Apa itu cara mencegah kanker dengan mudah dan murah? Bagaimanakah caranya? Jadi, di sini saya akan memperkenalkan konsep baper pada masyarakat publik untuk dicermati. Apakah arti baper itu? B adalah berat badan berlebih, A adalah alkohol, P adalah polusi, E adalah enggan memakan makanan berserat, dan R adalah merokok. Dalam beberapa studi yang saya temukan, kelima di atas merupakan faktor risiko tertinggi dalam menyebabkan munculnya gejala penyakit kanker, karena berpotensi untuk merusak keseimbangan sel-sel tubuh, yang sebaiknya dihindari penggunaannya atau pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menciptakan hidup bebas kanker. Baik, mari saya jelaskan lebih lanjut lagi mengenai singkatan dari baper tersebut. Yang pertama adalah B, berat badan berlebih. Berat badan berlebih berpotensi menyebabkan adanya obesitas, dan obesitas merupakan faktor risiko tertinggi di Indonesia sebagai penyebab kanker. Jadi obesitas ini merupakan faktor risiko penyebab kanker ya? Apakah bisa dijelaskan hubungan antara obesitas dan kanker ini? Baik, melansir dari National Cancer Institute, seseorang yang mengalami obesitas lebih tinggi risikonya mengalami kanker dibandingkan orang-orang yang memiliki berat badan normal. Umumnya, pengidap obesitas yang berjenis kelamin laki-laki lebih rentan mengalami kanker rektum. Nah, menurut Cancer Research UK, kelebihan lemak dalam tubuh juga meningkatkan hormon dalam tubuh, sehingga membuat tubuh memberikan sinyal untuk memproduksi sel dalam tubuh, sel yang dengan jumlah lebih banyak. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan pertumbuhan sel yang berlebihan. Jadi, sebaiknya hindari obesitas agar kesehatan tetap terjaga. Wah, ternyata berat badan yang berlebih yang menyebabkan obesitas ini berpotensi buruk ya bagi kesehatan tubuh. Apakah ada cara yang mudah untuk mencegah diri kita mengalami berat badan berlebih ini? Nah, ada beberapa hal yang dapat diterapkan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah menerapkan pola makan sehat, berolahraga rutin, makan tidak berlebih dan berhenti bila merasa cukup, dan usahakan untuk mengurangi cemilan. Mungkin untuk saat ini berolahraga rutin dapat dilakukan di dalam rumah ya, karena sedang pandemi COVID, jadi mengusahakan diri untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Baik, ya benar sekali Axel. Nah, untuk selanjutnya A adalah alkohol. Alkohol, bagaimana dampak konsumsi alkohol terhadap resiko terkena kanker? Jadi, saat Anda minum alkohol, tubuh Anda akan memecahnya menjadi bahan kimia yang disebut asetaldehid. Asetaldehid ini merusak DNA Anda dan mencegah tubuh memperbaiki kerusakan. Sedangkan DNA sendiri adalah instruksi manual sel yang mengontrol pertumbuhan dan fungsi normal sel. Ketika DNA rusak, sel dapat mulai tumbuh di luar kendali dan menciptakan kanker. Nah, untuk yang sudah minum alkohol ya diusahakan untuk dibatasi maksimal 1 gelas per hari. Nah, untuk yang tidak minum, diusahakan jangan mulai karena dapat berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Nah, untuk selanjutnya adalah polusi. Bagaimana dampak polusi terhadap kesehatan tubuh? Terutama dalam hal ini adalah resiko terkena kanker. Nah, polutan udara terutama sebagian besar dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan biomasa, termasuk juga polutan gas materi partikulat atau PM. Nah, PM 2,5 yang terkait dengan pembakaran submikron merupakan masalah kesehatan khusus karena mengandung banyak sekali senyawa beracun dan dapat menembus lebih dalam ke paru-paru daripada PM yang lebih besar, seperti halnya massa partikel tanah. Nah, penelitian pada sivitas Hong Kong oleh IARC, International Agency for Research on Cancer, menunjukkan bahwa polusi udara secara langsung meningkatkan risiko mutasi sel menjadi sel kanker di dalam tubuh sampai 22%. Kalau begitu, resiko kanker jenis apa saja yang dapat meningkat apabila terpapar oleh polusi ini? Nah, studi menunjukkan kanker yang disebabkan oleh polusi biasanya adalah kanker paru, kanker payudara, kanker pada organ aksesori lainnya seperti hati, pankreas, dan empedu. Nah, untuk selanjutnya adalah E, yaitu enggan memakan makanan berserat. Mengapa ini, Mbak Puan? Kalau semisal kita tidak suka makan makanan yang berserat, apakah dapat
menambah resiko terjadinya kanker? Tentu saja, karena makanan berserat tinggi dapat membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan dan membantu Anda untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Dan yang sangat penting, seratnya juga bisa untuk mengurangi risiko kanker, menurut Erma Levy dari ahli diet penelitian di ilmu perilaku di MD Anderson Cancer Center. Lalu bagaimana cara kerja serat di dalam saluran pencernaan kita? Apakah akan berdampak baik atau juga dapat menurunkan risiko terkena kanker? Baik. Nah, untuk serat makanan sendiri mempunyai daya serap air yang tinggi. Nah, serat makanan dalam feses menyebabkan feses menyerap air yang banyak, sehingga mempercepat kontraksi usus, yang kemudian menyebabkan waktu transit makanan menjadi lebih cepat. Nah, volume air yang banyak juga mengencarkan senyawa karsinogen yang terkandung dalam feses, sehingga konsentrasinya jauh lebih rendah, sehingga dapat menurunkan kemungkinan terbentuknya sel-sel kanker akibat zat karsinogenik yang mengendap tersebut. Jenis kanker yang ditimbulkan adalah seperti halnya kanker kolon sama kolorektal. Wah, begitu ya ternyata. Berarti apakah bisa dijelaskan untuk contoh-contoh makanan berserat yang dapat memberi manfaat bagi tubuh? Baik, yang pertama adalah makanan yang tinggi serat adalah gandum, jelai, kacang, dan biji-bijian, kacang polong, alpukat, dan jeruk. Sedangkan lainnya adalah apel, biji-bijian utuh, dan dedak gandum. Nah, untuk yang terakhir adalah merokok. Yang terakhir ini kan merokok ya. Kenapa merokok sering disebut sebagai nomor 1 pembunuh atau penyebab kanker, terutama kanker paru di Indonesia? Nah, ya, jadi pertama, rokok itu kan tergantung dua zat yang terbukti bersifat karsinogenik, yaitu asetaldehid sama aromatik amin. Nah, isapan rokok ini lebih sering berkontak dengan sel-sel di paru-paru, sehingga zat karsinogenik yang terkandung di dalamnya banyak menumpuk di daerah tersebut, sehingga merusak dan memicu terjadinya mutasi dari sel-sel sehat di paru-paru. Maka dari itu, rokok dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker paru. Nah, Cancer Research UK mengungkapkan bahwa kebiasaan buruk ini menyebabkan sekitar 7 dari 10 kasus kanker paru-paru di Inggris, yang juga merupakan penyebab paling umum kematian. Oh, seperti itu. Selain menyebabkan kanker paru, apakah rokok ini dapat menyebabkan kanker pada tempat lain atau kanker yang lain? Ya, rokok juga bisa menyebabkan kanker di tempat lain, seperti mulut, faring, hidung dan sinus, laring, dan kerongkongan, akibat dibawanya zat karsinogenik dari peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, demikian adalah penjelasan dari kelima singkatan baper dalam upaya mencegah risiko kanker tanpa baper. Wah, sangat menarik dan informatif sekali ya pengetahuannya. Faktor-faktor risiko tadi yang telah disebutkan Puan, disarankan untuk dihindari agar tubuh kita menjadi lebih sehat dan bebas kanker tanpa baper. Tapi omong-omong dari tadi kita bahas baper. Itu mengapa tanpa rasa baper ya? Ya, karena ada sebuah studi menunjukkan bahwa perasaan emosional, seperti halnya stres atau kesedihan, dalam tubuh juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara-cara kerja sel tubuh. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa efek negatif akan menimbulkan efek negatif juga pada tubuh. Sebaliknya, efek pikiran positif telah diteliti dapat membuat efek yang signifikan dalam menjaga sel-sel dalam tubuh untuk tetap sehat. Baik, terima kasih atas informasinya, Puan. Kita tutup ya. Eritrosit bentuknya bikonkav, leukosit adalah sel darah putih. Saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.